Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seiring tenggelamnya matahari Ramadan di barat hari kemarin, cakrawala digetarkan oleh lantunan pujian kebesaran dan kemuliaan Allah yang keluar dari bibir-bibir orang yang beriman di seluruh penjuru dunia. Setiap jiwa yang berserah diri kepada Allah menyuarakan luapan kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh dengan menyebut asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang baru saja kita lewati pada hakikatnya adalah sarana pelatihan untuk mendidik kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengamalkan dan menjalankan syariat Islam. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang purna, full time muslim. Ramadan melatih kita berislam 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak menjadi muslim yang hanya ketika sholat. Setelah sholat, kita tidak menanggalkan pakaian iman dan ketakwaan kita. Setelah sholat, kita tetap terus mengingat Allah dengan memperhatikan hukum-hukumnya. Kita kerjakan apa-apa yang disuruhnya dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dalam segala aspek kehidupan, kita berpegang teguh kepada ajaran Islam. Tidak hanya dalam aspek pribadi, tetapi juga dalam hubungan dengan keluarga kita, mendidik anak di tempat kerja, melakukan muamalah dan menjaga lingkungan sampai dalam kehidupan bernegara. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Lihatlah orang-orang yang mengaku beriman tetapi lebih mengutamakan berwala kepada orang-orang yang di dada mereka tidak ada keimanan sedikitpun daripada berwala kepada saudara-saudara seiman kita. Ramadan melatih kita untuk konsekuen dengan keislaman kita, menjadi muslim sejati, muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Perhatikanlah ayat-ayat tentang izzah atau kemuliaan dalam Al-Quran. Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang yang beriman menjadi mukmin yang sejati. Di Ramadan ini kita juga sedang diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Ketika terjadi petaka, bencana, atau wabah penyakit, seorang muslim harus melihat kepada diri sendiri, melihat kepada keluarga, masyarakat tentang dosa-dosa apa yang kita dan mereka telah kerjakan.
sebab apa yang terjadi tidak lepas dari perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah menyebutkan apa saja yang menimpa kita dan kerusakan yang ada baik di daratan maupun di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jika kita lihat apa yang terjadi saat ini, semakin meluasnya wabah corona di seluruh dunia, tidak terlepas dari dosa-dosa manusia. Dan dosa yang paling besar adalah syirik. Banyak orang yang menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karenanya Allah memberikan hukuman atas perbuatan mereka. Di antara hikmah timbulnya penyakit wabah corona ini adalah bagaimana sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Di antara dosa-dosa yang dilakukan manusia adalah kesombongan, keangkuhan, kezaliman, kesyirikan, dan yang lainnya, sehingga Allah menurunkan berbagai macam bencana, termasuk salah satunya wabah penyakit corona. Wabah penyakit ini juga pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum, bahwa saat itu terjadi wabah taun yang melanda suatu negeri, sehingga pada saat itu disayogyakan, janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hal itu sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa kita dilarang bepergian. Stay at home. Di rumah saja. Di rumah saja kita melaksanakan berbagai macam aktivitas dengan metode dan strategi yang kita gunakan teknologi untuk bisa berkomunikasi dengan sanak saudara, dengan teman-teman maupun dengan kerabat yang ada di luar rumah kita. Idul Fitri yang biasanya kita melaksanakan silaturahim dari ke rumah orang tua kita, ke Pak D, Bude, Pak Le, Bule, tetangga sekitar maupun kepada teman-teman, maka era teknologi ini kita bisa menggunakan cara-cara yang sudah bisa kita pakai. Apakah itu video call, menggunakan Zoom, Cloud Meeting, atau strategi virtual yang lain, sehingga diharapkan tanpa tatap muka pun kita bisa memanfaatkan teknologi untuk saling bersapa, salam silaturahim.
tanpa salaman, mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita bisa lebur dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kesimpulannya, sikap seorang muslim terhadap virus wabah corona adalah kita wajib beriman dan yakin bahwa semua urusan di tangan Allah. Apa yang terjadi semua adalah kehendak Allah. Dan takdir Allah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya makhluk yang paling pertama diciptakan Allah adalah kolam. Dan Allah berfirman, tulislah. Dan tulisan wabah corona ini pun sudah muncul 50.000 tahun sebelum saat ini. Untuk itu kita wajib meyakini bahwa tidak akan menimpa dan mengenai kita apakah bentuknya penyakit, wabah, bahaya, bencana dan lainnya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dan Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Sehingga kita harus meyakini bahwa tidak akan menimpa sesuatu apapun kecuali apa yang Allah telah menetapkan untuk kita. Sehingga tidak akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa seperti yang terjadi sekarang ini. Semua sudah Allah takdirkan, kita wajib usaha yang dibenarkan menurut syariat dan menurut dokter yang ahli dalam masalah wabah ini. Marilah kita hidupkan dan kita semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar, beribadah, dan bekerja di rumah. Dan akhirnya, saya Hanik Rosada sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.